Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak sekalian pada hari ini. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu mata pelajaran PPKN, ya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya, sekalian, yang pertama adalah makna hak sebagai siswa dan warga negara. Nah, ini ya, bahas ini yang pertama adalah makna hak sebagai siswa dan warga negara. Ya. Nah, apa itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, itu yang dikatakan hak. Ya. Jadi, adalah sesuatu yang harus kita terima. Ya. Jadi, setiap orang ini memiliki hak sesuai dengan peranan. Ya. Jadi, orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Ya. Nah, di sekolah kita, ya tentu di sekolah kita tentu punya peran, ya sebagai siswa, ya kan? Kita pun berhak memperoleh hak, ya. Jadi kita juga berhak memperoleh hak. Nah, hak siswa, hak kalian di sekolah itu antara lain apa saja? Yang pertama, mendapat perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Nah, itu kalian punya hak seperti itu, ya. Memang di masa pandemik kita belum bisa bertemu, ya. Nah, tapi insya Allah nanti setelah pandemi berakhir, mari kita bisa bertatap muka, ya. Sehingga kalian di sini bisa menerapkan hak yang kalian punya di sekolah, ya. Guru ulangi, yang pertama adalah mendapat perhatian dari guru, ya. Seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangannya ketika bertanya. Nah, yang kedua adalah mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran, ya. Jadi mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Nah, ini adalah hak kalian, ya. Dan yang ketiga adalah mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, itu juga kalian punya hak tuh. Dipilih, ya, untuk menjadi ketua kelas. Nah, ini sebagai modal kalian nanti, karena kalian adalah calon pemimpin, ya kan? Nah, dilatih dari yang terkecil dulu di sekolah, kita menjadi ketua kelas, ya. Nah, nanti di SMP mungkin demikian juga, ya. Kita dipilih lagi jadi ketua kelas atau ketua OSIS, ya. Terus jenjang berikutnya. Nah, ini adalah latihan kalian sebelum menjadi pemimpin, ya. Nah, selain itu, ya, sebagai siswa, kalian juga memiliki hak sebagai warga negara, ya. Nah, hak sebagai warga negara ini adalah apa? Hak yang didapat sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, aku ulangi, hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ya kan? Oleh karena itu, hak warga negara dilindungi oleh siapa? Oleh pemerintah. Ya, jadi hak ini dilindungi oleh pemerintah. Nah, berikutnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Apa saja sih? Ya, hak kita sebagai warga negara, ya, kalau kita punya hak di sekolah, nah ini sebagai hak kita sebagai warga negara, ya. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Nah, kalian punya hak, kita semua punya hak untuk berpendapat di depan orang banyak, ya. Itu kita sudah dilindungi, ya. Yang kedua adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, kita punya hak tuh menggunakan fasilitas umum dengan baik. Tentu kita jaga juga, ya.
jangan merusak. Jadi gunakan fasilitas umum dengan sebaik-baiknya ya. Yang ketiga adalah hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Jadi kita sebagai warga negara berhak tuh memilih agama yang kita yakini, ya, ya. Dan apa? Tentu melaksanakan ibadah, ya, sesuai dengan agama yang diyakini itu. Itu apa? Adalah salah satu hak yang di bidang ibadah keagamaan, ya. Dan yang keempat yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kita semua punya hak tuh untuk memperoleh pendidikan, untuk bersekolah di mana saja, ya, kuliah mungkin juga di mana saja. Kita punya hak di mana saja. Tentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut, ya. Jadi tidak tidak asal gitu ya. Jadi kita juga punya hak sekolah di mana saja yang kita suka dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, ya. Nah, sekalian, yang berikutnya adalah tentang makna kewajiban sebagai siswa. Kalau tadi hak, sekarang adalah kewajiban sebagai siswa, ya. Tadi adalah hak sebagai siswa dan warga negara, sekarang adalah kewajiban sebagai siswa dan warga negara, ya. Jadi, apa itu kewajiban? Masih ingat? Ya, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan, ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan, namanya kewajiban, wajib, harus dilakukan. Nah, jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, maka kita akan mendapat peringatan dan sanksi. Misalnya apa? Nah, misalnya kita tidak mengerjakan PR, ya kan? Tidak mengerjakan tugas, ya, yang sudah ditentukan atau dia berikan oleh ibu bapak guru sekalian, ya. Nah, biasanya kita apa? Kita akan mendapat peringatan terlebih dahulu ya. Dari siapa ya? Tentu dari guru, ya. Kemudian apa? Nah, kalau masih juga nanti ya, diberi sanksi, ya. Berupa apa? Mungkin saja nanti mengerjakan tugas lainnya, ya. Nah, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kalau tidak kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan peringatan ya dan sanksi. Nah, sekalian, kewajiban hak selalu tuh berdampingan. Jadi kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya apa? Hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilaksanakan. Nah, ya. Jadi kewajiban dulu yang kita harus lakukan, ya, baru kita mendapatkan hak kita. Jangan dibalik, ya. Jangan hak dulu dituntut, baru terlaksana kewajiban, ya. Harus kewajiban dulu, baru hak kita dapatkan, ya. Nah, kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Nah, ini tadi itu ya. Nah, jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, ya, damai. Nah, ya kan? Kalau kita harus seimbang, ya, kita lakukan dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Nah, sekalian, ini ada contoh kewajiban siswa ya di sekolah. Ya. Nah, ini contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Ya, nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini ada 5 contoh. Ya. Yang pertama adalah kewajibannya, wajib yang kita laksanakan adalah membuang sampah ke tempat sampah. Nah, itu jadi di sekolah, kalian punya hak, punya kewajiban membuang sampah ke tempat sampah. Wajib ya. Nah, haknya apa yang kita dapat? Ya, kita tentu hak kita adalah lingkungan sekolah menjadi bersih. Ya, kalau sudah bersih, nah, belajar nyaman ya. Nah, mudah masuknya ya. Apa yang disampaikan ibu guru mudah dicerna.
Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Jadi kewajiban kita adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak, ya, ibu bapak guru dengan bersungguh-sungguh. Sehingga nanti kita punya hak apa? Mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut, ya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Nah, itu kewajiban tuh. Ya, jangan sampai nanti saat diskusi, ya, diskusi dengan kelompoknya, ya, dengan grupnya, nah, tidak didengarkan, ya, bicara sendiri. Nah, ini sudah salah. Jadi kewajibannya adalah mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Sehingga hak yang kita dapat apa? Diskusi akan tenang, ya kan? Dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan, ya, bisa cepat terselesaikan, ya. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Tuh, kewajiban kita adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, ya. Senin, ya, siapa tugasnya apa, ya. Nah, tuh. Haknya apa nanti? Ya, tentu ruang kelas selalu bersih dan nyaman, ya kan? Kalau sudah bersih, nyaman, ya, tentu sekali lagi belajarnya juga nyaman, ya, semangat, ya. Tapi kalau kelasnya kotor, ya, jorok, nah tentu tidak sehat belajarnya, ya. Nah, tidak nyaman belajarnya. Yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun. Nah, ini kewajiban kita adalah bertanya kepada guru dengan santun. Bertanya, ya, saat pembelajaran misalnya, mungkin ada yang kita tidak tahu, ya, kurang paham, maka kalian diberi kewajiban untuk bertanya. Ya, tentu dengan sopan santun, ya. Nah, haknya apa? Tentu mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kalian sampaikan, ya. Nah, selain sebagai siswa, ya, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Ini sebagai siswa, ya. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, ya. Nah, kewajiban yang kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan, salah satunya. Kita taat peraturan, ya. Nah, ini juga kita jelaskan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara, ya. Iya. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Nah, itu juga salah satu kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Ya, salah satunya menaati peraturan lalu lintas. Ya, nah, misalnya apa? Misalnya menggunakan helm sesuai standar, ya. Nah, membawa surat-suratnya lengkap, ya. Nah, dan tentu kelengkapan lainnya pada kendaraan, ya. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Tuh. Jangan kita gunakan saja tanpa menjaga kebersihannya. Kadang kita coret-coret, ya kan? Nah, itu sudah salah satu tidak menjaga itu kalau kita mencoret-coret fasilitas umum, ya. Ya, harus kita jaga kebersihannya, ya, karena dipakai untuk bersama-sama, ya. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. Jadi dengarkan pendapat orang lain, ya kan? Jangan kita langsung memotong pembicaraan. Jadi dengarkan dulu, nanti sudah kalau kita diberikan kesempatan untuk bertanya atau apa, baru kita lakukan, ya. Yang keempat, yaitu membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, ya. Jadi membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak apa? Ya, misalnya kita punya kendaraan atau orang tua kita punya kendaraan, nah, maka harus bayar pajak. Ya, ada pajak kendaraan, rumah dan bangunan, ya, pajak tanah juga ada. Nanti silakan kalian bisa bertanya kepada
orang tua ya. Pajak apa sih Pak yang dibayar? Contoh pajak, bayar pajak apa saja? Nah, nanti kalian bisa bertanya kepada orang tua ya. Yang kelima, yaitu menghormati pemeluk agama lain ya yang sedang beribadah. Jadi kita menghormati, jangan sampai saat orang melakukan ibadah kita ribut ya, mengganggu jalannya ibadah, mungkin eh, apa membunyikan musik dengan keras-keras ya. Nah, jadi kita harus menghormati ya pemeluk agama lain yang sedang beribadah ya, baik itu di masjid, ya di gereja ataupun tempat-tempat ibadah lainnya ya. Nah, anak sekalian, mungkin ini materi yang bisa aku sampaikan pada kesempatan ini tentang makna hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.